Yang sesi berikutnya ini juga Cikal Talk yang tidak kalah menariknya, dan nanti akan langsung di moderatori atau dimoderasi oleh satu orang yang cukup familiar, cukup terkenal di lingkungan sekolah Cikal. Dan kali ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Nih fotonya juga, gambarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Langsung saja saya akan menyerahkan tampuk Zoom meeting ini kepada Bapak Rangga Septiadi. Silakan Pak Rangga. Thank you, Om Daus. Oke, terima kasih Om Daus. Terus tadi sesinya seru juga, aku ikutin. Mudah-mudahan ada kesempatannya ya buat kita semua untuk bisa beli tuh apartemen di Tebet gitu ya. Penawarannya menarik banget kayak gitu. Oke, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat di tengah deraan pandemi ya, yang apa namanya belum tahu nih kapan selesainya gitu. Vaksin merah putih mudah-mudahan segera ditemukan gitu, atau vaksin dari Rusia atau vaksin dari manapun mudah-mudahan bisa segera ditemukan sehingga kita bisa aktivitasnya benar-benar jadi normal gitu, tapi bukan cuma sekedar new normal kayak gitu. Nah, di sore hari ini sebenarnya juga bagian dari new normal yang harus kita apa namanya bukan antisipasi ya, tapi kayak memang harus kita sikapi gitu mau nggak mau. Akhirnya jadi banyak yang bekerja dari rumah begitu. Ya kita murid-murid, orang yang bekerja, banyak yang akhirnya melaksanakan aktivitas tuh di rumah kayak gitu. Nah, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ini kita akhirnya jadi lebih sering apa namanya untuk melakukan kegiatan secara online, belajar online, rapat online gitu, aktivitas yang lain online gitu, Zumba juga mungkin juga online, yoga juga online, semuanya jadi online gitu. Nah, mungkin akhirnya ada kebutuhan gitu ya, jadi ada keperluan buat kita semua nih, baik guru maupun non guru, untuk bisa setting gitu ya home studio yang pas gitu untuk kita menjalankan aktivitas sehari-hari kayak gitu. Nah, di sore hari ini kita udah ada Om Rizky. Halo Om Rizky. Ya, udah mantep banget ininya, apa namanya, wallpaper atau apa ya sebutannya. Udah ada tulisannya studio dari rumah gitu. Nanti Om Rizky juga akan ditemani oleh Tante Adel ya, betul ya? Oke, nah sebelum kita mulai gitu, mungkin saya ingin mengundang teman-teman, kalau kita bicara tentang home studio gitu ya, yang sering terjadi kalau kita bekerja dari rumah itu kan ya either ngajar ataupun meeting, yang sering kita lakukan sebenarnya kan live conferencing gitu ya, apa namanya ya video conference atau live session seperti ini kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri nih, kira-kira apa ya yang satu kata kunci yang paling penting, satu kata kunci untuk menggambarkan tampilan live conferencing yang bagus gitu. Teman-teman boleh menjawabnya di menti.com, mungkin bisa pakai browser HP atau bisa pakai browser laptopnya masing-masing. Buka di menti.com, nanti masukin kodenya 7923381 seperti di hadapan teman-teman. Nanti bisa diisi jawabannya. Pertanyaannya adalah apa kata kunci untuk tampilan live conferencing yang bagus gitu. Jawabannya bisa macam-macam, bisa jadi kayak yang Om Rizky punya tuh, ada apa ya, wallpaper atau apa tuh istilahnya Om, yang apa namanya seru kayak gitu, yang menarik seperti itu. Oke, kita sambil tunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain join. Kalau dari teman-teman yang udah ada di dalam punya jawaban, silakan di submit jawabannya. Oke, udah ada satu, lighting yang oke katanya.
Nanti kita coba cek background yang dinamis. Oh, menarik juga. Background yang dinamis melambai-lambai gitu ya, kayak yang ada di apa namanya, lagi di pantai gitu. Backgroundnya mungkin pohon kelapa. Background menarik. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang punya jawaban yang seru gitu sesuai pertanyaannya. Apa kata kunci untuk tampilan live conferencing yang bagus kayak gitu? Kayak Om Rizky ini ternyata background-nya ini ya, PPT ya. Koneksi internet yang bagus, iya sih benar. Kalau koneksi internetnya yang nggak bagus, percuma juga sih tampilan bagus, lighting oke gitu, tapi koneksi internetnya nggak seru, kayaknya nggak asik banget. Properti yang bagus tapi murah. Nah, nanti kita bisa bahas nih, kita kira-kira properti apa yang bagus gitu bisa dibawa untuk live conferencing gitu, tapi murah kayak gitu ya. Oke, sip. Nanti kita coba explore lagi kira-kira apa sih sebenarnya kata kunci atau apa yang sebenarnya bisa kita siapkan supaya pengalaman video video conferencing, belajar online itu jadi lebih seru kayak gitu, karena tentu ada filter, ada background, ada macam-macam tuh bikin banyak kegiatan online kita jadi seru. Oke, sekarang kita mau menyapa langsung Om Rizky. Halo Om Rizky. Masih di mute ya? Mana Om Rizky nih? Halo. Ya. Halo Lagi di mana? Om, Lagi di rumah Om Rizky? Iya, ada lagi di rumah. Lagi di rumah ya. Background-nya seru banget nih, kayak lagi di ruang kerja nih. Enggak, ini ambil di internet biar kelihatan. Oh, ambil Bagus. internet. Oke. Ya, Om Rizky. Jadi di sini teman-teman mau dengar sih berbagi cerita gitu dari Om Rizky. Kira-kira apa ya yang bisa kita siapkan, apa yang bisa kita bikin makin bagus sehingga pengalaman conferencing, pengalaman mungkin nanti kita ada yang berminat bikin konten gitu jadi makin bagus karena memang didukung oleh studio yang bagus juga dari rumah. Silakan Om Rizky. Oke, siap. Saya izin ini ya, share screen ya, teman-teman. Bisa lihat Bisa. screen-nya. Oke. Sudah terlihat kah? Sudah Ya, terlihat, teman-teman? sip. Coba ya. Loading. Udah ya, bentar lagi proses. Udah ya? Ya, udah. Ya, terima kasih sebelumnya kepada HR yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan nanti teman saya Mbak Adila Agraini yang akan berbagi bersama berkaitan dengan nyeting studio dari rumah. Ya, oke. Ya, perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Rizky Ramadhani, saya di Kampus Guru Cikal dan selama pandemi ini megang sekolah lawan corona. Kemudian saya juga ini teman-teman di 2-3 bulan ini saya jadi penggerak jaringan sekolah Merdeka Belajar, nemenin sekolah-sekolah di Indonesia untuk menjadi sekolah Merdeka Belajar. Jadi nemenin gurunya, nemenin kepala sekolahnya gitu. Selama beberapa bulan ini saya juga sering posting-posting di Instagram saya berkaitan dengan tips-tips pembelajaran jarak jauh, berkaitan dengan bikin video, bikin infografis, bikin grafis. Sesekali saya juga bikin konten di YouTube teman-teman semuanya. YouTube-nya berkaitan dengan pembelajaran juga. Gitu. Kalau teman-teman di komunitas guru belajar biasanya nyebut saya brandingnya saya sebagai guru kreatif gitu. Nah, teman-teman juga bisa belajar bareng-bareng dengan saya di Instagram saya @rizkyrahmat. Ya, oke. Nah, sama halnya dengan Pak Rangga tadi, saya ajak teman-teman sebenarnya untuk saya ingin tahu terlebih dahulu sih sebenarnya kendala apa yang selama ini teman-teman hadapin saat WFH. Mungkin teman-teman bisa buka menti.com ya, kodenya 2444983 kayak Pak Rangga tadi ya. Nanti saya akan ingin tahu sih sebenarnya kendala selama ini apa aja. 2444983 kodenya itu ya, saya coba
menti.com, kodenya 2444983. Pertanyaan pertama, apa kendala Anda saat kerja atau membuat konten dari rumah? Jawab satu kata. Apa kendalanya biasanya teman-teman? Koneksi, background kurang menarik, noise. Yes. Koneksi itu juga salah satu hal yang ini sih, biasanya saya alamin juga, noise. Background kurang menarik, koneksi, kamera. Nah ini Kamera. yang saya akan bahas nanti ya, kamera. Oke, yang lainnya silakan. Masih 4 orang yang mengisi. Ya. Background jaraknya kurang jauh. Apa ini jaraknya kurang jauh? Jarak ke kamera kali ya? Oh, jarak ke kamera. Iya, oke. Kemudian background kurang menarik, koneksi, noise, background ya. Kebanyakan berkaitan dengan background ya. Nanti saya bahas. Saya mengganti background ini pakai apa? Nanti saya kasih tahu. Oke, ada lagi? Masih background, koneksi, noise, jaraknya kurang jauh. Ada lagi kah teman-teman yang mau ngisi? Ayo 4 lagi biar 10 nih pas nih. Iya, ini katanya Bu Wahyu kalau yang menjawab nanti sih langsung mulai dengan sogokan. Pakai sogokan ini Om, ini nggak boleh tuh kalau dalam modul disiplin ya. positif. Dapat ini nanti dapat apartemen ala. Oh gitu. Oke, udah ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya ada 2 pertanyaan sih. Dari 1 sampai 5, kendala Anda tersebut seberapa jauh menghambat kinerja Anda? Ya, saat work from home kayak gini. Ini paling tinggi 5. Paling tinggi 5, ya, paling tinggi 5, paling rendah 1. Dari 1 sampai 5, kendala Anda tersebut seberapa jauh menghambat kinerja Anda? Wow, sangat ini ya, sangat menghambat ya. 2 orang, wow, 3 sama 2. Oke. Ada lagi tadi 6 yang isi yang pertama, yang sini adakah lagi yang mau ngisi? 2 lagi. Jadi kalau dilihat masih kendala nomor tadi kendalanya kamera, background, kemudian ternyata juga sangat terkendala itu. Nah kita akan bahas nanti bareng-bareng di semuanya. Oke ya, kayaknya nggak ada lagi. Saya kembali ke presentasinya. Oh ini ada lagi yang mengisi 2 ya, kebanyakan juga di tengah-tengah ya. Mangga ini pemain aman. Iya, pemain aman. Oke, ya ada yang nggak begitu pengaruh kendala tersebut. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi pas ya 6 ya, seperti yang tadi. Nah, oke tadi kalau dilihat sih memang satu kendalanya di noise suara, atau mungkin karena saya juga sama teman-teman sebenarnya, saya tuh di samping rumah persis, di depan rumah persis itu rel kereta api. Jadi kalau misalnya ngisi webinar, ya itu. Nah makanya saya tuh menyediakan, nanti saya bahas juga untuk biar noise yang di luar itu nggak begitu masuk ke dalam, nanti pakai apa, nanti saya bahas juga. Ya, itu. Terima kasih teman-teman yang udah mengisi. Nah, ini saya juga mau cerita. Jadi waktu itu teman-teman saya diamanai jadi moderator obrolan pemimpin Merdeka Belajar, kayaknya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Waktu itu saya jadi moderator. Kemudian ketika awal saya ngomong, di awal tuh penonton yang masih ada di situ sekitar 20, akan naik terus sekitar 21, 22, 25, hampir mau naik. Nah, ketika saya persilakan narasumber masuk, ternyata narasumber itu ada masalah di mikrofon. Suaranya kecil banget, noise-nya banyak. Ya, suaranya kecil banget, noise-nya banyak sekali. Padahal itu obrolan pemimpin Merdeka Belajar yang setiap biasanya tiap episodenya itu yang hadir sekitar 50 peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut biasanya. Nah, ketika ada kendala si narasumber menyampaikan materi, kendala teknis ya, mikrofonnya noise, kemudian suaranya kecil, itu banyak komentar, ini aku kalau jadi peserta pingin deh megangin mikrofonnya dia gitu. Jadi peserta nggak fokus pada materinya, malah fokus ke kendala teknisnya si narasumber itu. Nah akhirnya biasanya pesertanya itu sampai 50, ketika kegiatan tersebut pesertanya nggak sampai 20, di angka 11 kalau aku lihat di akhir gitu.
padahal materinya bagus banget gitu. Jadi ngerasa apa ya, kalau bahasa Jawanya eman-eman gitu, padahal materinya bagus. Harusnya ketika itu disampaikan dengan peralatan yang mumpuni juga akan dilihat oleh banyak orang sampai akhir sesi. Nah, aku ingin sih sebenarnya dari teman-teman semuanya, ada nggak sih cerita serupa saat WFH kayak gitu? Ada cerita nggak yang berkaitan dengan teknis alat, misalnya kameranya tiba-tiba kayak apa? Misalnya nih, saat kita lagi ketemu klien, ya, atau kita lagi ketemu ngobrol sama orang tua, kamera kita ternyata lagi rusak. Nah, hal-hal kayak gitu pernah nggak? Ada cerita-cerita kayak gitu nggak? Kalau ada, silakan bisa cerita di kolom komentar. Atau Merangga, ada nggak Merangga? Saya sambil lihat kolom komentar. Pernah sih Ada Rizky, gimana? waktu itu memang lagi mau meeting gitu ya, dengan salah satu calon klien gitu ya, yang kita nyiapin presentasinya tuh udah agak panjang gitu kan, nyiapin apa yang ada di dalam isi presentasi itu udah serius gitu berhari-hari, tetapi terus kemudian begitu mau hari H-nya, menit-menit menjelang itu tuh kayak turun hujan. Nah, hujan tuh kan agak berisik gitu, jadinya kayak suaranya jadi kemana-mana gitu. Iya, parah ya. Oke. Dan akhirnya kadang orang yang kita ajak ngobrol itu, gemes sendiri ya. Benar. Oke. Teman-teman ada nggak? Silakan kalau ada cerita menarik berkaitan dengan FH, yang berkaitan dengan teknis ya, kayak tadi Om Rangga berkaitan dengan apa tadi, ternyata hujan, bunyi suaranya kemana-mana, akhirnya noise-nya banyak. Kalau tadi aku pas jadi moderator juga sama, aku juga pernah teman-teman pas waktu itu jadi narasumber itu seminar nasional. Jadi waktu itu seminar nasional yang pesertanya banyak banget gitu. Sekitar waktu itu 3.000 peserta yang datang di situ. Nah, kameranya burem ya, jadi kurang terlihat. Jadi kurang terlihat, kemudian di samping itu waktu itu sinyalnya turun, akhirnya ya udah, aku juga sama waktu itu ngisi di Cikal ya, berkaitan dengan video sama Mbak Lia, listriknya mati. Mati, kemudian sinyal jelek, udah habis itu mau ganti handphone, di handphone juga baterainya sedikit. Nah, akhirnya ditunda ininya, sesinya. Gitu. Ya itu. Kalau teman-teman masih ada, ya itu dari Bu Erika. Tadi ada Bu Erika. Suara anak, suami, mbak, dan sebagainya, karena semuanya di rumah. Yes, sama Bu. Saya juga sama tuh. Ya. Terus saya biasanya juga melakukan hal yang sama. Saya biasanya nutup pintunya, kemudian emang fokus di situ. Nah, memang pertanyaan nanti adalah ke alat ya, ke alat gimana agar si alat itu noise suara dari luar mungkin bisa lebih diminimalkan ya. Nanti Mbak Adel bisa bantu saya juga berkaitan dengan itu. Dari ini, nilai Angel ternyata berpengaruh ya Pak. Yes. Di sudut pengambilan ininya ya. Oke. Ya, ini teman-teman. Jadi bayangkan ya, jika hal-hal itu terjadi ketika kita sedang mengisi sesi ya, kayak tadi saya mengisi sesi yang harusnya menyampaikan materi dengan baik, kemudian ketemu calon klien yang harusnya kita bisa menampilkan wajah kita bisa dengan leluasa ngobrol gitu. Kalau yang bertatap muka kan misalnya kayak nggak ada masalah ya. Nah, kalau WFH kayak gini ketemu calon klien itu memang kita harus mic-nya juga bagus, kameranya juga bagus, tampilan kita juga memperlihatkan kesan juga bagus juga. Apalagi ketika kita mengajar kepada murid gitu. Itu sangat diperlukan juga. Hal-hal yang berkaitan dengan murid, misalnya kita bisa merubah background apa yang disukai murid, memahami murid gitu. Itu bisa banget. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini caranya kita akan bikin studio sendiri di rumah. Nah, kalau teman-teman lihat background yang saya gunakan atau yang saya gunakan ini, sebenarnya saya nggak pakai ini sih, pakai pintu yang warnanya hijau. Saya ganti. Ya, saya pakai pintu warna hijau, saya nggak pakai green screen. Green screen saya tadi mau saya pasang nggak bisa, akhirnya karena pintu saya warna hijau gitu.
Nah, kita akan bareng-bareng membahas itu teman-teman di sini. Nah, ini beberapa alat yang mungkin bisa teman-teman sediakan ketika ingin bikin studio di rumah. Jadi yang pertama adalah pastikan kameranya terlebih dahulu terlihat gambarnya itu bagus gitu. Nah, biasanya ada beberapa misalnya laptop yang webcamnya rusak dan lain sebagainya. Itu ada beberapa kok di internet yang jual kamera-kamera webcam yang udah bagus banget resolusinya teman-teman. Tadi aku cek harganya sekitar 150 sampai 300 gitu. Itu bagus ini. Yang Logitech ini tadi aku cek ini bagus banget. Saya baca review-reviewnya di YouTube itu sekitar 250 yang Logitech ini. Itu udah bagus. Jadi kalau teman-teman jarak antara ininya ini juga Logitech ini udah bisa bantu sih, udah bisa bantu untuk wide. Ini bagus. Nah, itu. Nah, yang kedua yang penting juga selain kamera menurut saya mikrofon. Jadi pernah suatu kali saya mengikuti sebuah seminar, ditayangkan sebuah video teman-teman. Video yang gambarnya bagus banget sama satu video gambarnya bagus banget tapi suaranya jelek, banyak noise dan lain sebagainya. Sama satu lagi yang suaranya bagus sama gambarnya jelek, nggak begitu bagus gitu, banyak goyang dan lain sebagainya. Nah, setelah di akhir sesi itu si pembicara itu ngomong sama peserta, lebih nyaman mana, lebih pingin nyelesain videonya yang mana, video A atau video B. Kebanyakan yang milih video yang B. Nggak masalah gambarnya jelek, tapi masih bisa didengarkan daripada gitu. Jadi mikrofon itu salah satu hal yang juga teman-teman semuanya. Mic-nya lebih penting ya. Yes, mic juga lebih penting, Om Rangga. Ya. Gitu. Nah, saya biasanya pakai mikrofon ini, kelihatan nggak ya? Ini. Saya pakai biasanya pakai Boya, ya, pakai Boya mikrofon. Ya, Boya M1. Ya, ini Boya M1 biasanya saya beli waktu itu 150. Ini kenapa saya nggak pakai? Karena ini baterainya tadi mau saya coba, ternyata habis, saya belum beli baterai lagi. Baterainya murah. Pakai baterai deh Om Rizky ya? Iya, dia pakai baterai. Harganya waktu itu 150, kalau baterainya murah sih, 10 ribuan. Kayak baterai jam gitu. Belum saya beli tadi, makanya saya nggak gunain. Itu terus kalau disambungin ke handphone atau disambungin ke komputer, itu saya ada tambahan namanya filter ini teman-teman. Apa tuh? Filter namanya. Ini harganya 6.000. Filter, iya, biar jacknya ini pas gitu, karena kalau begini jacknya nggak pas di handphone biasanya. Saya pakai filter ini. Jadi kalau filter ini kan juga bisa untuk mikrofon sama untuk ini headsetnya. Kalau yang di komputer kan biasanya slotnya cuma satu ya. Satu, iya. Biasanya, nah kalau pakai ini slotnya 2, mikrofon 1, buat headset 1 gitu. Aku beli cuma 6.000 ini. Tuh. Linknya ada di bawah linknya. Waktu itu kalau teman-teman, aku beli 2 alat ini di Shopee. Nama tokonya Toko Oren ya. Midio. Nama ininya Midio. Nama tokonya. Itu lengkap sih Midio. Di situ ada beberapa alat. Terus itu teman-teman, jadi 2 alat itu yang menurut saya standar yang harus bagus sih terlebih dahulu. Jadi pastikan kameranya juga bagus, kemudian pastikan mikrofon juga bagus. Nah, sebenarnya banyak teman-teman tutorial di internet bagaimana handphone teman-teman bisa dijadikan kamera itu. Itu banyak banget handphone teman-teman bisa digunakan kamera. Saya belum pernah nyoba, tapi ada banyak tutorialnya itu. Jadi kameranya ya sesuai kamera handphone, ini pixelnya itu udah bagus. Oh, tapi kita pakai laptop gitu maksudnya? Iya, bisa pakai laptop, tapi kameranya nanti pakai handphone. Oh, lebih bagus tuh biasanya kalau odoh. Ada banyak tutorialnya di YouTube. Saya belum nyoba sih, karena memang antara laptop dan handphone beda ini. Laptopnya Windows, handphonenya Apple. Beda, jadi nggak ada. Kemarin cari tutorial nggak nemu-nemu.
Nah, kemudian salah satu hal yang penting juga tadi pencahayaan teman-teman ya. Pencahayaan ini sangat penting juga. Ini saya pakai pencahayaan. Ini kalau nggak pakai pencahayaan kayak gini. Ini nggak pakai pencahayaan. Agak gelap. Ya, kalau pakai Om Rizky pencahayaan. pakai yang bulat kayak gitu? Iya, ini aku pakai yang bulat-bulat. Oh, pakai kayak gini. Aku waktu itu beli berapa ya? 100.000 kayaknya di Medio ini. Gitu. Medio juga ya. Ya ini aku ini. Jadi gini ini kalau nggak pakai ini biasanya kalau malam itu noise banget ininya visualnya banyak bercak gitu jelek. Kalau pakai ini alhamdulillah bisa ketika ada webinar kalau nggak ada rapat paling beberapa orang bilang Pak Rizky ini ya habis perawatan ya. Gitu. Ya karena persiapan memang sih gitu. Nah kemudian tadi yang banyak yang berkaitan dengan background. Ya mungkin background rumahnya itu banyak yang kurang atau apa. Saya juga sama teman-teman ini background saya sih sebenarnya cuma pintu. Itu saya ini di kamar, kemudian di kamar saya di pintunya itu persis saya pakai background itu, tapi beruntung banget pintu saya warna hijau. Nah, saya biasanya pakai ini green screen, kelihatan nggak Om? Berbayang tuh Om jadinya, karena ada virtual background-nya. Iya benar-benar, iya benar-benar. Sorry. Saya tunjukin pas saya ini ya. Pas saya nggak munculin. Nah itu ini beberapa alat yang diperluin si green screen ini, jadi bisa merubah. Nah apalagi kalau teman-teman tuh punya yang namanya OBS itu. OBS itu apa? OBS itu OBS Studio. Jadi OBS Studio itu bisa kayak aku ini Om. Aplikasi ya itu ya? Iya. Nah ini aku coba akan lihatin punya aku ya. Nah, kalau kayak gini, aku bisa ini. Kalau OBS itu, kalau tadi kan bisa fleksibel, gonta-ganti background. Ini aku juga bisa sebenarnya. Nah, aku bisa ke slide-ku kayak gini, kemudian aku bisa ke yang tadi itu kayak gini. Gitu. Ini aku pakai, nah, karena aku pakai hijau-hijau, jadi kurang bagus gitu. Nah, itu teman-teman, jadi beberapa alat yang jadi standar sih menurut aku. Pertama adalah kamera. Kalau misalnya kamera nggak bagus, bisa beli kamera yang tadi aku rekomendasiin tuh. Kemudian mikrofon yang tadi aku sampaikan itu, ini ya. Kemudian yang Boya tadi bisa, itu ya? Beli filter ini. Filter itu juga penting banget. Bisa untuk mikrofon satu, bisa untuk headset satu. Gitu. Kemudian itu sih, kemudian ya itu si pencahayaan ring light itu yang bisa teman-teman gunain untuk lebih bagus lagi yang ada di Oke. Nah mungkin Mbak Adel mau ada tambahan tuh. Mbak Adel udah hadir tuh. Mbak Adel udah datang juga nih. Halo Mbak Adel. Halo, selamat sore Mas Rangga. Sore, apa kabar? Baik nih. Oke, siap. Oke, langsung dilanjut mungkin sharing-sharingnya apa nih buat teman-teman? Oke, kalau tadi aku lihat Mas Rizky kan udah ngasih banyak banget tuh tips-tipsnya tentang peralatannya gitu. Dari kamera, dari audio, maupun lighting gitu. Kalau aku cuma mau nambahin aja gitu. Misalkan kalau dari kamera tadi, yang Mas Rizky bilang kan kamera handphone itu bisa dipakai buat live gitu ya. Bisa pakai OBS, bisa pakai konverternya lagi gitu, ada tambahan konverternya juga gitu. Sama bisa juga kayak gini misalkan, kalau misalkan aku lagi live pakai laptop ini, aku di handphone tuh bisa download Zoom, terus bisa masuk juga kan, atau bisa share screen juga dari situ. Jadi kita punya 2 kamera di situ, 1 kamera laptop, 1 kamera handphone gitu. Itu dipakainya di saat apa Mbak misalnya? Kan ada 1 kamera laptop sama kamera handphone, itu perpaduannya jadi seperti apa tuh? Gini nih, misalkan aku langsung masuk ya,
coba aku masuk ke sini ya, Google. ke sesi ini. Oke. Gitu. Nih teman-teman, background asliku kayak gini. Oke. Oh, green screen langsung nih ya. Green screen. Green screen yang aku tunjukin tadi ini ya teman-teman. Belum aku pasang. Oke. Ya jadi itu, walaupun aku teman-teman kalau misalnya selama ini aku kan nggak ada tempat dan lain sebagainya, ini aku hanya di depan pintu, di sini udah ada kamar ya, udah ada ini, udah gitu aja, tutupin dengan itu. Kalau pakai green screen sih enak banget seperti itu. Tadi ada yang nanya, boleh ditunjukin nggak Om apa namanya si lighting, alat lighting yang Om Rizky pakai? Kepo banget nih Bu Tuti nih. Oh, tuh kayak gitu Bu Tuti. Om Rizky suaranya agak hilang nih. Oke. Masih hilang. Mas Rangga, kebetulan jaringan di handphoneku lagi nggak stabil nih. Lagi nggak stabil, oke. Siap. Nggak apa-apa, Tante. Siap, lanjut. Nih, keren tuh Mas Rizky. Sip. Oke, lanjut Tante Adel. Oke. Kalau di aku karena kamarku kecil, terus memang butuh buat kadang buat live juga, terus iseng-iseng buat konten bareng teman-teman. Aku sedikit moles kamarku jadi studio gitu. Nah, coba aku share dulu ya. Yap, ini teman-teman. Nah, kamarku tuh luasnya 2,5 meter doang gitu. Terus sebenarnya simple banget kalau mau bikin studio di rumah, tinggal beli background-nya gitu. Background-nya tuh kemarin aku ngecek itu 14.000, baik green screen, white screen maupun black screen juga ada gitu. Itu tuh tinggal udah, tempel gitu ya? Misalkan nih kalau nggak punya asisten buat pasang itu bisa pakai klip jepitan di tembok tuh, pakai paku payung juga bisa, atau pakai jemuran juga bisa, jemuran baju juga bisa gitu. Yang penting kan posisinya itu tuh bisa ngeganti background kita tuh. Kalau misalkan kita udah mau ganti background kayak Mas Rizky tadi, kita bisa pakai green screen atau blue screen gitu. Yang penting background-nya tuh rata dan sama gitu. Terus posisi kamera juga harus level gitu, sejajar sama arah pandang kita gitu waktu pas live gitu. Jangan sampai low atau high angle gitu. Kalau bisa itu sejajar gitu, biar penonton itu tuh ngerasa buat diskusi bareng gitu impresinya. Tadi ada pertanyaan nih tentang pengambilan angle kamera yang bagus. Berarti yang sebagus itu di ini ya, sejajar mata ya? Iya gitu. Misalkan kalau guru-guru mau bikin video live gitu, yang satu masternya itu dari laptop, kamera utamanya, yang satu itu bisa pakai kamera handphone atau kamera video gitu. Nanti tinggal cari tripodnya yang bisa top angle gitu. Nah, kebetulan di saya juga ada tripod top angle itu gitu. Atau enggak bisa ngakalin pakai ini, pakai besi, terus tinggal ditambahin ball head-nya gitu. Itu murah kok, sekitar 50-an. Nah, nanti bisa digantung gitu. Jadi bisa. Nah, tadi ada pertanyaan nih, sorry. Tentang angle nih ada pertanyaan tadi. Untuk angle lighting-nya gimana? Oke. Kalau angle lighting-nya itu yang tadi ya, yang dari atas itu ya? Bisa, yang terpenting di dalam dunia video itu cahaya gitu. Mau cahaya dari lampu tidur, mau cahaya dari ruangan, yang penting tuh ada cahayanya. Ini saya juga live-nya pakai lampu yang biasa gitu, lampu kamar biasa gitu. Terus tipsnya itu, beli lampunya itu, ini kan cuma 6 watt, tapi intensitas cahayanya itu cukup besar gitu ya. Nah, belinya itu tuh mending beli sekalian yang bagus gitu. Ini tuh cuma 36.000 kemarin aku beli. Tapi tuh cahayanya tuh lumayan terang gitu, lumayan besar gitu. Ketimbang aku beli ini tuh yang lampu meja belajarku itu tuh 20 wattan, tapi intensitas cahayanya kecil gitu. Gitu. Itu juga bisa buat ngirit listrik juga kalau di rumah gitu.
Iya benar. Yang penting ada sumber cahaya. Terus titiknya itu, kalau misalkan kita itu sebagai subjeknya gitu ya, titik cahayanya itu jangan di depan langsung frontal gitu, nanti cahayanya akan keras gitu. Kalau bisa tuh di sebelah sisi kanan 45 derajat sama di sisi kiri 45 derajat gitu. Bisa pakai sumber cahaya apapun sih gitu. Nah, misalkan nih, biasanya tuh kita juga ngerakit juga tuh Mas Rangga, kayak ngerakitnya dari bohlam, terus kita tambahin apa ya, yang penting penyangga gitu ya, entah itu bisa dari besi atau dari gagang yang ada di rumah gitu, itu juga bisa. Yang penting tuh pasti kan ada pertanyaan gini, cahaya dari lampu ini tuh keras banget gitu masuknya. Gimana caranya ya biar bisa soft? Nah, itu tuh ada alat namanya itu cutter light sama diffuser gitu. Tapi untuk alat itu kan lumayan mahal. Jadi kita juga bisa pakai kain putih gitu. Kain putih apapun gitu. Ditaruh di Gitu sebelah sih. mananya tuh? Di lampunya. Jadi kayak lampunya itu ditutupin kain putih gitu. Oh. Iya. Terus dikasih binder clip buat ngejepitin gitu. Supaya Biar dia nggak cahaya itu jatuh kelihatan maksudnya. soft. Iya gitu. Gitu. Terus kalau yang aku presentin ini kan berwarna gitu ya. Gimana caranya juga sih bikin cahaya itu tuh biar ada mood warnanya gitu. Nah, itu tuh bisa kita pakai juga nih buat mika di fotokopian tuh. Nah, itu tuh bisa juga gitu. Itu juga bisa dijapit, ditutupin ke lampunya. Udah tuh habis itu tinggal ada warna merah, hijau, orange. Jadi yang nembak ke wajah kita tuh lebih soft gitu ya cahayanya ya. Oke. Ada sedikit pertanyaan tadi. Kalau green screen tuh harus nggak sih? Sebenarnya kalau green screen itu yang dibutuhkan ketika kita itu ganti background itu tuh ini ya, background yang rata ya, warnanya tuh rata gitu. Kemarin bisa juga pakai blue screen, warna biru. Yang penting tuh nggak sama baju yang kita pakai. Misalkan ya Mas, ketika kita live jangan sampai kita pakai baju hijau terus belakang kita juga hijau. Nah, kita juga ikutan hilang tuh, tinggal kepalanya doang gitu. Atau nggak biru gitu. Iya sih, aku pernah tuh meeting sama orang gitu ya. Yeah. Dia kepalanya timbul tenggelam gitu. Ya gitu tuh. Itu juga karena background-nya nggak rata sih gitu. Pakai kain. Lebih murah beli kain di ini sih, tempat kain biasa gitu. Itu kain polos gitu ya? Oke. Gitu. Itu soal warna, ada blue, ada green, tadi ada white juga. Itu ada perbedaan nggak? Kalau dari warna itu nggak ada perbedaan sih, tinggal kebutuhannya aja gitu. Biasanya kalau mau ganti background, memang warna yang di-concernin itu tuh warna hijau sama biru gitu. Oke, I see. Oke. Thank you, Tante Adel. Ada lagi tambahannya nggak? Ada beberapa pertanyaan nih yang masuk, soalnya aku pengen coba bacakan. Silakan. Oke. Mungkin ini untuk Om Rizky dulu nih, Om Rizky. Cara nge-set background yang dipakai Om Rizky boleh diajarin nggak? Ini ya, aku pakai OBS nih. Kalau di Zoom sebenarnya mudah sih pakai virtual background kan di Zoom. Kalau ini aku pakai OBS sebentar. Kayak ini nih, aku liatin ya sebentar, klik bisa kayak. Ini bisa kelihatan ya. kelihatan studionya Om, studio OBS-nya. Kelihatan. Ini nah, OBS ini ya. OBS. Ini jadi kalau aku image-nya hilangin, ya hilang ini. Di sini jadi aku bisa munculin banyak ini, aku bisa Windows ininya gitu. Ini pakai OBS kayak gini. Kemudian tadi Bu Erika juga tanya tulisan ini. Nah, ini aku nulis tulisan itu di image di depan. Ini aku hilangin. Bisa. Gitu. Jadi kalau ini main ini aja layar, dia layar dari mana gitu, kayak gini. Dia OBS ini di laptop kan ya? Ngatur background, ini di video capture. Iya, di OBS di laptop. Aku bisa pakai ini buat ngatur-ngatur ini. Jadi pakai crop, filter crop ini untuk biar yang sini itu nggak kelihatan kanan kiri itu. Aku akan crop seijo-ijonya aja. Crop gitu.
Kemudian chroma key ini juga ini untuk ngatur ininya. Ini kelihatan. Oh, oke. Ini ya. Itu kemudian ini color correction, aku bisa merubah warnaku. Nih, jadi saturasinya bisa ini. Ini dinyalain bareng pas lagi mau live Ini ya berarti OBS ya? teman-teman, ini bagus banget sih kalau teman-teman buat ngajar juga ketika munculin PowerPoint juga sambil interaktif nunjukin itu bisa bagus. Ini pakai OBS. Oke, Gitu. oke. Jadi dia kita pas lagi live gini ada dua aplikasi yang jalan barengan ya, Zoom-nya sama si OBS-nya gitu ya Om ya? Ya. Kalau OBS juga ada di Apple kan, di aku waktu itu MacBook juga bisa ya, Mbak Adel ya OBS ya? Bisa Pak Rizky? Bisa, Windows bisa, YouTube juga bisa. Oke. Aku juga pakai OBS pernah untuk live streaming Instagram teman-teman. Jadi kalau Instagram biasanya kan cuma pakai kamera ya. Kalau pakai OBS itu bisa ada presentasinya. Itu live Instagram bisa kayak gitu lah sih. Oke. Bisa lah ya. Aku menemukan jalan lah kira-kira bisa jadi. Jadi waktu itu di live Instagram pakai OBS, tambahin lagi nyambung ke Instagramnya pakai apa ya waktu itu aplikasi namanya bentar aku lupa. Namanya aplikasinya Yellow Duck. Nah, itu untuk nyambungin ke Instagram. Itu jadi lebih seneng orang-orang nonton, ada presentasinya, ada ininya. Yap. Oke. Kalau untuk background-nya sendiri nih, mungkin ke Tante Adel lagi. Untuk background-nya sendiri, Tante Adel kadang kan kalau ngandelin virtual background tuh kan kayaknya maya gitu ya, palsu gitu. Tapi kalau misalnya kayak lihat yang Tante Adel ini kan settingan di belakangnya kayak bukan pakai virtual background gitu, tapi memang di setting gitu ya Tante Adel. Ada tips nggak untuk supaya mengatur di belakang kita tuh supaya jadi lebih menarik gitu untuk saat lagi conferencing seperti ini? Oke. Biasanya kalau aku sih cari background polos yang pertama, biar nggak nyolong fokus penontonnya gitu. Yang kedua, misalkan ada rak ya disusun simetris gitu. Terus disusun buku-bukunya biar rapi, warna-warnanya disamain gitu. Gitu sih. Sama paling kalau misalkan nggak ada background-nya mungkin warnanya biru atau pink, itu kan kadang ngejreng banget gitu. Ya beli kain aja gitu, tinggal ditempel ke tembok gitu, dipaku sedikit, beli kain putihnya itu udah bisa aman tuh. Tinggal ditambah-tambahin apa yang ada di rumah, dimasukin gitu. Yang penting selalu ingat aja sih, setiap elemen visual yang masuk itu tuh dipertimbangin banget gitu. Elemen visual, wow, udah mulai agak serius istilah-istilahnya. Oke. Kalau dilihat dari sini kelihatan Tante Adel pakai splitter tadi itu ya, karena ada headset sama ada buat mikrofon ya, atau gimana sih Tante Adel? Kalau aku pakainya itu yang ini, mikrofonnya yang 15.000 malah. Sama splitternya sama kayak Mas Rizky juga gitu. Yang 6.000 tadi ada pertanyaan tuh, dia riskan rusak nggak sih sebenarnya 6.000 gitu? Ya, namanya 6.000 mungkin riskan sih. Cuma tergantung pemakaiannya juga kan gitu. Tergantung gulungin kabelnya gimana, tuh kan. Oke. Jadi kalau yang Tante Adel pakai ini splitter, terus mikrofon tadi yang 15 ribuan gitu, sama ininya ya, si headsetnya. Iya. Itu kain putihnya juga 14.000. Oh, kain putih yang belakang itu ya. Iya. Terus sama ini nih, gagang-gagang ini. Baru ngambil dia, baru ngambil. Dia nih lagi naik motor, ada ilalang-ilalang gitu kan, yang warnanya bagus nih. Kadang kita tuh nganggepnya itu tuh kayak apaan sih gitu kan ya. Padahal kalau disatuin warnanya tuh bagus banget gitu. Ya udah aku ambilin, aku potongin, memungut yang indah-indah di jalan. Ya. Oke, tadi ada yang bertanya tuh harganya berapa? Berarti memang itu free ya, karena nggak ambil sendiri dari nemu di jalan gitu lalu kemudian dirapihin sendiri kayak gitu ya.
rontokan pohon juga kalau dilihat bagus juga kok kalau dibersihin gitu. Atau enggak ini aja, misalkan kalau ada nemu daun atau biji-bijian yang bagus gitu, bunga-bungaan itu kan masih basah gitu ya, masih hijau, dikeringin dulu gitu, diawetin, habis itu dimasukin vas, itu bagus tuh. Murah lagi, gratis. Iya. Itu kursi kayak gitu juga enak tuh Mbak Adel buat kerja. Iya kan? Jadi untuk WFH gitu, asik. Iya, benar kursinya. Oke, ada sesi jalan bareng sambil memungut bersama ya. Mungutin ini ya, semua daun-daun kering gitu ya, biji-bijian supaya jadi hiasan. Kemarin saya habis mungut-mungut itu buah apa ya yang jatuh. Pokoknya itu tuh jadi kayak serat gitu, bagus. Lagi saya keringin gitu sih. Terus dimasukin ke vas kaca gitu yang bening. Jadi 200.000 loh kalau dijual. Wah, itu kayaknya kita bisa bikin tema baru tuh. Iya, sama ada lagi buat hiasan ya, kalau misalkan yang cari yang free. Vas, kemarin tuh saya nemu vas kaca bening, terus dikasih ikan cupang sama dikasih ini, pohon sirih, gading sirih kalau nggak salah. Itu 200.000 gitu. Kalau kita bikin kan nggak nyampe 25.000 paling ya. Ikan cupangnya paling 5.000 gitu. Vasnya ya paling 10-an gitu. Gitu, jadi deh epic. Bisa nih jadi sesi jadi tema khusus nih untuk manfaatkan barang yang ada di sekitar gitu, siapa tahu bisa dijual gitu ya. Nah, gitu. Jadi lumayan, jadi tambahan. Oke, bisa jadi tema bisnis ya, benar. Iya Bu, ikan cupang dimasukin vas 200.000 Bu kemarin Bu. Lumayan ya, cuan lah ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan jadi fokus ke kursinya Tante Adel nih kayaknya. Oh iya. Buat game. Saya nggak bisa diem kalau duduk loh. Perlu yang gini-gini nih kalau duduk diem gitu. Biasanya di luar, di lapangan disuruh WFH. Wah, nice banget. Iya benar juga sih. Benar-benar pusing juga. Oke. Oke, di luar background yang tadi dari apa namanya Om Rizky sama Tante Adel, sebenarnya di Zoom sendiri juga udah ada background yang cukup oke ya sebenarnya ya, bisa dicoba. Kayak yang aku ada di belakang ini kan juga pakai background gitu sebenarnya, virtual background. Plus ternyata kalau di Zoom aku baru tahu juga ada filter ternyata. Jadi kalau dilihat mungkin kalau nggak pakai filter nih mungkin wajahku lebih gelap sebenarnya. Cuma nih jadi karena pakai filter jadinya lebih kayak sepia gitu, warnanya jadi agak kecoklatan, agak terang gitu. Nah mungkin bisa dimanfaatkan juga sama teman-teman kayak gitu. Selain OBS atau dari aplikasi yang tadi disebutkan sama Om Rizky, mungkin ada aplikasi yang bisa nge-support kita juga Om Rizky untuk tampilan kita di kamera jadi lebih menarik. Iya. Kalau aku di OBS, OBS itu bisa tayang di Zoom, bisa digunain di Google Meet, itu download satu aplikasi lagi namanya Virtual Cam. Jadi itu Virtual Cam itu yang nantinya jadi ininya OBS akhirnya. Aku coba tunjukin ya. Di Virtual Cam itu. Itu fungsinya apa untuk virtual cam? Ya biar jadi webcamnya kita OBS itu. Ini akhirnya masuk di ininya OBS tools di ini virtual cam. Ini virtual cam. Jadi nanti kita bisa ngatur settingan kamera, ini OBS kamera. Jadi di itunya aku pakai OBS kamera. Jadi kalau teman-teman lihat kalau di Google Meet itu kan nggak bisa ngubah background ya. Iya. Gitu. Nah itu bisa pakai virtual cam. Jadi nanti OBS itu bisa jadi kameranya. Teman-teman bisa kayak gini di Google Meet, di apapun video conference apapun gitu, nggak harus di Zoom. Iya Google Meet kan nggak ada virtual background tuh. Iya, pakai virtual cam, jadi OBS virtual cam akhirnya ini bisa jadi kameranya kita di video conference. Gitu. Oke. Ini tadi ada pertanyaan tambahan nih. Yang buat IG Live tadi, ya? IG Live. Kalau di apa IG namanya Yellow Duck gitu ya? Iya, Yellow Duck itu bagus banget. Udah pernah saya pakai di live di IG. Oke, Om Erwan kayaknya pakai juga nih Yellow Duck.
buat ini nih, live nih kayaknya. Oke. Kita masih ada 2 menit lagi, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman untuk Tante Adel maupun Om Rizky sebelum ditutup. Kayaknya udah langsung coba download nih kayaknya. Ayo langsung praktek aja. Abis ini nanti tunjukin tempat kerjanya masing-masing. Nanti upload di Instagram tuh buat rame. Oh iya benar ya. Jangan lupa nanti di tag live at Cikal-nya. Iya, live at Cikal. Nggak ada di iPhone katanya yang Yellow Duck itu ya? Nggak pakai ini. Aku pakai di ini nggak ada ya. Di MacBook harusnya ada sih, ada semuanya. Kalau iPhone nggak pakai ini, bukan pakai handphone. Jadi kalau teman-teman mau pakai live streaming tapi pakai laptop itu bisa pakai Yellow Duck gitu. Kalau yang tadi buat Instagram itu di Iya. iPad? Kalau di iPad aku belum pernah nyoba. Yang pernah nyoba di MacBook sama di Windows ada semuanya. Oke. Di Android ada kalau Yellow Duck itu? Android enggak kayaknya, Windows sama itu aja. Aku belum. Tadinya aku mau ngeledekin itu Tante Erika sebenarnya suruh beli Android lagi. Oke. Jadi Yellow Duck tadi untuk di ini ya, di laptop ya? Iya. Oke. Siap kalau gitu. Kelihatannya udah nggak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari Om Rizky sama Tante Adel boleh masing-masing menyampaikan masukan terakhir buat teman-teman supaya jadi lebih seru nih studio dari rumahnya. Iya, kayak aku dulu ya Kak Adel ya. Jadi kalau dari aku sih mungkin banyak keterbatasan ya, misalnya dari suara, video, kemudian ruangan yang nggak memadai. Nah, yang perlu dilakukan kita ya sama halnya di Cikal, cari cara, gitu ya, cari cara. Gitu misalnya videonya kameranya nggak bagus, gimana cara biar bagus? Kayak tadi pakai Logitech, kemudian gimana biar audionya bagus? Tadi pakai filter disambung itu, kemudian gimana agar background-nya di rumah di belakang itu ternyata banyak hal yang nggak bisa kita sembunyikan ya, pakai green screen kemudian tutupin aja hal-hal yang kayak gini. Jadi dan di masa pandemi kayak gini yang namanya WFH kan nggak bisa dipungkiri lagi ya, kita lakukan itu. Nah memang itu kita memang harus mempersiapkan itu dengan baik karena memang itu yang akan bikin kedepannya juga ketika kita presentasi sama klien, ngobrol sama murid, ngobrol sama orang tua lebih meyakinkan sih. Gitu. Itu dari aku mungkin Mbak Adel. Oh iya jangan lupa follow Instagram saya @rizkyrahmat loh. Oke Tante Adel. Kalau aku di mana tempat kita bekerja itu emang harus nyaman gitu. Sama harus peka sama lingkungan sekitar gitu. Apa yang ada di rumah ya kalau disusun itu jadi bagus juga kok gitu. Apa yang kurang misalkan background-nya nggak ada ya beli 14.000 itu nggak nyampe 100 kan. Terus mikrofon tadi yang Mas Rizky bilang kalau di aku 15.000 sama beli speakernya 6.000. Terus ya buat memperindah kamar silahkan memungut apapun yang di jalan tapi yang indah-indah. Yang penting jangan mungut kenangan gitu. Yeah. Jangan lupa follow IG ku ya, Adel, ANGGR. gitu. Thank you. Oke, thank you Tante Adel, thank you Om Rizky. Terima kasih juga waktunya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan berpartisipasi di diskusi kita sore hari ini. Mudah-mudahan jadi lebih semangat nih untuk memperbaiki background, memperbaiki pencahayaan dan lain-lain gitu ya. Supaya bisa jadi lebih percaya diri kita jadi lebih meningkat, dan nanti bagus juga dampaknya buat ketika kita ketemu orang tua murid, ketika ketemu murid, ataupun ketika kita kongko online kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore, teman-teman. Sore, terima kasih. Terima kasih. Sore, terima kasih.